Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap jaga kesehatan dan kebersihan selama kalian belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pada bagian pembelajaran pertama. Nah anak-anak, sebelum kalian memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, ambil buku kalian dan siapkan alat tulis. Catatlah baik-baik setiap mata pelajaran atau setiap materi yang kalian dapatkan ya. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui video pembelajaran perkembangbiakan hewan, siswa dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan generatif dengan jelas. 2. Melalui video pembelajaran perkembangbiakan hewan, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri hewan vivipar dan ovipar dengan tepat. Anak-anak, perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan secara generatif terlebih dahulu ya. Mari kita simak baik-baik. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan secara generatif. Apa sih perkembangbiakan secara generatif itu? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin, di mana hewan jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan, yaitu sel sperma. Sedangkan hewan betina akan menghasilkan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Dari hasil pertemuan sel tersebut akan terjadi pembuahan. Apa sih pembuahan itu? Pembuahan yaitu peleburan antara sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau ovum atau sel telur. Dari hasil pembuahan inilah terbentuk zigot. Anak-anak, perkembangbiakan secara generatif dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hewan melahirkan atau vivipar, hewan bertelur atau ovipar, dan hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita akan membahas hewan melahirkan atau vivipar. Hewan yang melahirkan tergolong dalam kategori hewan mamalia. Mula-mula, sel telur pada hewan betina akan dibuahi oleh sel sperma pada hewan jantan. Dari hasil pembuahan tersebut, terbentuklah zigot atau calon bayi. Zigot tumbuh menjadi janin. Janin tumbuh di dalam rahim induk betina. Kemudian akan lahir sebagai individu baru. Jika kalian bertanya, zigot memperoleh makanan dari mana, Bu? Zigot memperoleh makanan dari induknya dengan perantara tali pusar atau plasenta. Nah, anak-anak, tahukah kalian hewan apa sajakah yang berkembang biak dengan melahirkan? Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan contohnya seperti sapi, gajah, kambing, beruang, paus, lumba-lumba, dan sebagainya. Apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, mari kita lanjutkan pada kategori hewan selanjutnya. Hewan selanjutnya yaitu hewan bertelur atau ovipar. Janin pada hewan bertelur berkembang di dalam telur. Janin memperoleh makanan dari cangkang. Contoh hewan yang bertelur yaitu itik, cicak, ayam, ikan, dan masih banyak lagi. Pada hewan bertelur atau ovipar, terdapat 2 macam proses pembuahan.
pembuahan secara internal dan pembuahan secara eksternal. Sekarang kita akan membahas pembuahan secara internal terlebih dahulu ya. Apa sih pembuahan internal itu? Pembuahan internal yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Contoh hewan yang mengalami pembuahan ini adalah ayam. Coba kalian lihat gambar ayam di bawah ini. Di dalam kotak tersebut terdapat sel telur yang berbentuk lingkaran dan sel sperma. Sel telur dan sel sperma akan berkembang di dalam rahim induknya. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan. Anak-anak, setelah kalian belajar tentang pembuahan internal, sekarang Bu Hera akan menjelaskan pembuahan secara eksternal. Apa sih pembuahan eksternal itu? Pembuahan eksternal yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Contoh hewan yang mengalami pembuahan ini adalah ikan dan katak. Coba kalian lihat gambar ikan di bawah ini. Sel telur pada hewan betina tidak terdapat di dalam tubuh induk hewan tersebut, melainkan berada di luar. Begitu pula dengan sel sperma yang terdapat pada hewan jantan. Sel telur dan sel sperma pada kedua hewan tersebut akan berkembang di luar tubuh induknya. Kemudian berkembang menjadi zigot dan akan tumbuh menjadi individu baru. Sekarang, apakah kalian sudah paham perbedaan antara pembuahan internal dan eksternal? Jika kalian sudah paham, mari kita lanjutkan tentang ciri-ciri hewan vivipar dan hewan ovipar. Setelah kalian mendengarkan penjelasan Bu Hera mengenai hewan vivipar dan hewan ovipar, pasti kalian akan bertanya, bagaimana membedakan hewan vivipar dan ovipar, Bu? Baik, Bu Hera akan menjelaskan. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu 1. Mempunyai daun telinga. 2. Mempunyai kelenjar susu. 3. Menyusui anaknya. 4. Memiliki rambut. Dan yang kelima, tentunya berkembang biak dengan melahirkan. Sedangkan ciri-ciri hewan ovipar, yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. 4. Memiliki bulu. Dan yang kelima, tentunya berkembang biak dengan bertelur. Sampai di sini, apakah kalian sudah dapat membedakan antara hewan vivipar dan ovipar? Jika sudah, coba kalian tengok hewan yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Kemudian, kalian tentukan manakah hewan yang termasuk dalam kategori vivipar dan manakah hewan yang termasuk dalam kategori hewan ovipar. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui perbedaan antara hewan vivipar dan hewan ovipar, Bu Hera akan menjelaskan pada kategori hewan yang berkembang biak secara generatif selanjutnya. Hewan yang berkembang biak secara generatif selanjutnya yaitu hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Apa sih hewan ovovivipar itu? Hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar tidak memiliki ciri khusus. Yang membedakan yaitu hewan ini mengandung calon anaknya dalam bentuk telur yang disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah menetas, induknya akan melahirkan calon anak tersebut. Nah anak-anak, contoh hewan ini yaitu ikan pari, platypus, ikan hiu, bunglon, ikan gupi, kadal, kuda laut, ular boa, dan masih banyak lagi. Sekarang, sudahkah kalian paham mengenai 3 jenis hewan ini? Jika sudah paham, lanjutkan pada lembar evaluasi ya untuk pemantapan kalian. Jika kalian belum paham, ulangi materi ini dan dengarkan baik-baik. Kemudian kalian baca kembali materi yang sudah kalian catat ya. Selamat mengerjakan soal. Anak-anak, selesai sudah belajar asik bersama Ibu Hera hari ini. Semoga ilmu yang kalian serap dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Gunakan masker
selagi kalian berpergian ya. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah melakukan aktivitas. Jangan lupa istirahat dengan cukup dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.